Oke nih, kalau misalnya kalian kurang beruntung ya pada jalur SNBP, kurang beruntung juga pada jalur SNBT, ada jalur terakhir teman-teman, namanya jalur mandiri. Sesuai dengan namanya ya, mandiri berarti diatur masing-masing oleh PTN gitu. Apa saja Kak yang diatur oleh masing-masing PTN? Antara lain ada jenis tesnya seperti apa ya, kemudian materi yang diujikan itu apa, kemudian tanggal pelaksanaannya, proses penilaiannya bagaimana, bahkan sampai biaya itu akan diatur oleh masing-masing PTN. Kalau kita flashback lagi tahun 2022, 2021 bahkan 2020 begitu, program jalur mandiri itu akan menguji TKA gitu. Jadi walaupun pada UTBK hanya TPS saja ya, tapi ternyata TKA itu juga menjadi penentu di jalur mandiri. Jadi kalian juga harus tetap ya belajar tentang TKA. Bagi kalian yang di Saintek berarti harus belajar apa? Matematika iya, fisika iya, kimia sampai biologi. Untuk yang soshum berarti harus belajar, ingat-ingat lagi materi kelas 1 sampai kelas 3 SMA ya. Ada matdas, matematika dasar, kemudian ada sosiologi, ekonomi, geografi gitu ya. Jadi harus tetap dipelajari nih TKA-nya, karena kalau misalnya kalian kurang beruntung di 2 jalur sebelumnya, mau nggak mau kalian harus ikut jalur mandiri gitu. Apakah semua PTN akan mengadakan seleksi mandiri melalui TKA? Tidak juga. Ada juga beberapa PTN yang menggunakan hasil UTBK ya, UTBK di tahun tersebut. Berarti kalau kalian nanti mungkin akan ada yang menggunakan hasil UTBK 2023 gitu untuk mengikuti jalur mandiri di 2023. Ada juga yang tetap ada tesnya, tapi bukan tes TKA, tesnya TPS, itu juga ada. Jadi namanya jalur mandiri itu ditentukan oleh masing-masing PTN ya, tergantung dengan PTN itu mau mendapatkan mahasiswa atau calon mahasiswa yang seperti apa gitu. Jadi tetap harus rajin-rajin ngelihat website ya di masing-masing PTN yang kalian inginkan gitu. Terakhir adalah mengenai kuota. Ini penting sekali ya. Untuk kuota di seleksi mandiri ini dibagi dua teman-teman, sama seperti pada SNBT ya. Nah, dibagi menjadi non PTNBH dan PTNBH. Kalau misalnya kalian mau mendaftar di PTN yang tergolong non PTNBH, berarti PTN tersebut hanya bisa menampung maksimal 40% dari daya tampungnya. Tapi kalau misalnya kalian mendaftar di PTN yang termasuk dalam PTNBH, maka mereka bisa menampung maksimal 50%. Begitu. Oke, semoga jelas semuanya ya.